Ya, dampak gempa siang tadi dirasakan sangat kuat termasuk di Jakarta. Apa yang menyebabkan gempa yang berpusat di Cianjur ini begitu besar dampaknya? Kami akan berdialog dengan Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati. Saat malam, Prof. Rita. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Eva. Waalaikumsalam. Betul. Ya, Prof. Rita, ini jika dibandingkan ya, dengan makasih. gempa-gempa sebelumnya, gempa siang tadi ini terasa begitu kuat, Prof. Apa yang menyebabkan guncangan ini cukup kuat dan juga merata? Ya, yang pertama karena posisinya Hmm. pusat gempa itu berada di darat pada kedalaman yang cukup dangkal, yaitu 11 kilometer dan pada jadi istilahnya benar-benar di bawah kaki kita begitu Hmm. ya. Beda kalau gempa pusatnya ada di laut. Hmm. Jadi meskipun kekuatannya tidak mencapai 6 atau bahkan tidak mencapai 7, tetapi langsung kita berdiri di ini Di di pusat gempanya. atasnya ya. Jadi itu ya, yang terutama yang tinggal di di Kabupaten Cianjur. Cianjur. Sehingga dan batuan pada kedalaman dangkal tersebut sifatnya brittle, Hmm. rapuh, Hmm. sehingga ini getarannya juga semakin terasakan. Apalagi apabila tempat kita berpijak itu berada pada batuan atau tanah lunak, Hmm. atau bahkan tanah atau batuan yang jenuh. Kejenuhan atau densitas yang rendah dari tanah atau batuan tempat kita berdiri ini akan mengamplifikasi Hmm. dari getaran-getaran yang ada. Demikian juga dikontrol oleh kondisi topografi. Oke. Bila kita berada pada tepi lereng atau tepi lembah, itu amplifikasi atau penguatannya juga akan terasa. Demikian. Oke, kalau kemudian disebutkan tadi magnitudonya adalah 5,6, artinya apakah ini potensi bisa lebih kuat lagi, Prof? Dan kalau lebih kuat lagi, artinya dampaknya juga lebih dahsyat lagi begitu ya, Prof? Eh, Kebetulan kami melihat dari tren gempa-gempa susulan. Sampai saat ini sudah 62 lebih gempa-gempa susulan yang terjadi. Itu trennya semakin menurun. Jadi yang Mhm. paling kuat itu sekitar magnitudo 4, kemudian yang paling rendah 1,5. Jadi trennya yang kami amati ini semakin menurun. Dan berdasarkan kajian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh BMKG, kondisi batuan di sana ini menurut kajian sebelumnya itu Mhm. adalah batuan yang berongga. Jadi diperkirakan insya Allah semoga tidak menguat Oke, karena kondisi batuan tersebut. oke. Demikian. Prof, gempa ini kan disebutkan disebabkan akibat pergeseran sesar Cimandiri begitu ya, Prof ya. Nah, ini apa yang kemudian menyebabkan terjadinya pergeseran sesar Cimandiri ini? Dan seperti apa sebetulnya karakter sesar Cimandiri ini? Nah, menurut kajian kami, sesar Cimandiri ini terdiri dari 3 segmen. Mm-mm. Ada kajian yang lain juga mengatakan 6 segmen dan sebagainya. Ya, tapi sebetulnya kurang lebih sama ya. Hanya bagaimana cara kita memandang ya. Jadi segmen yang pertama adalah segmen Cimandiri paling selatan Mm-mm. berbatasan dengan laut. Kemudian yang kedua segmen Nyalindung, Mhm. Nyalindung Cibeber pada bagian tengah, dan yang ketiga segmen Raja Mandala, Mm-mm. segmen yang paling utara. Mekanisme sesar Cimandiri ini bervariasi. Ada bagian yang mekanismenya naik, jadi patahan atau sesar itu bergerak naik, namun ada juga bagian yang mekanismenya geser. Mm. Kemudian karakter sumber gempa atau ya sumber gempa dari sesar Cimandiri ini adalah pada kerak atau kulit bumi yang dangkal. Jadi hiposenternya sangat
relatif dekat dengan permukaan bumi. Tadi dikatakan 11 kilometer. Dan kebetulan di epicenter itu kan padat pemukimannya. Jadi begitu terasa seperti kita tinggal di bawahnya pusat gempa. Jadi itu begitu terasa. Nah, apa yang menggerakkan adalah gerak-gerak lempeng tektonik. Jadi gerak-gerak lempeng ya untuk menuju kesetimbangan. Jadi demikian, Mbak. Oke, nah kalau kemudian sesar Cimandiri ini kan disebut sebagai sesar aktif begitu ya, Prof. Lalu bagaimana kemudian potensi terjadinya pergeseran di masa mendatang? Kalau kemudian kita melihat sejarahnya begitu, tidak ada pola yang jelas gitu. Pergeseran ini terjadi pada periode kali berapa tahun sekali. Nah kalau ini bagaimana kemudian potensi ke depannya? Kebetulan BMKG pernah melakukan kajian kepada, bukan kajian ya, melihat data sejarah ya, melihat data sejarah itu nampaknya sebelumnya pada lokasi epicenter yang kurang lebih sama itu sudah pernah terjadi sesar dengan kekuatan yang kurang lebih sama di lokasi epicenter saat ini, yaitu sekitar tahun 1980-an itu pernah terjadi, 80 sekian begitu ya. Kemudian terulang kembali di tahun 2000, sekitar tahun 2000-an, awal 2000 itu di epicenter tersebut di sekitarnya, di dekatnya tidak jauh itu juga sudah pernah mengalami gempa dengan kekuatan yang kurang lebih sama. Dan saat ini tahun 2022. Jadi kalau bisa disimpulkan sementara sambil menunggu pertambahan data. Ini untuk sementara kami melihat ini adalah pengulangan yang ketiga kalinya dengan selang waktu kurang lebih 20 tahun. Seperti itu. Baik. Nah, Prof, selain sesar Cimandiri ini kan sebetulnya ada 5 sesar lain yang berada khusus nih di Jawa Barat. Sejauh mana kemudian sesar ini berpotensi terjadi pergeseran dan kemudian menimbulkan gempa? Maksudnya sesar-sesar yang lain. Cimandiri. Ya. Nah, memang ada pendapat atau ada teori yang mengatakan efek domino. Jadi pergerakan pada suatu patahan karena magnitudonya cukup kuat, maka dapat memicu patahan lain yang ada di dekatnya. Itu. Nah, kami pun tadinya mengkhawatirkan hal itu terjadi. Ya, karena memang ada beberapa patahan yang lain, ada patahan atau sesar ya, patahan sama sesar itu sama. Sesar selain Cimandiri ada Padalarang ya, sesar Padalarang, ada sesar Lembang dan beberapa sesar yang lain. Kami mengkhawatirkan akan hal tersebut. Namun dengan melihat tren gempa-gempa susulan yang semakin melemah, insya Allah itu semoga saja tidak memicu yang lain. Maksudnya patahan yang berdekatan. Logikanya adalah karena magnitudonya ini semakin mengecil. Itu. Semoga saja itu tidak terjadi. Baik, harapannya demikian, Prof. Terakhir, apa kemudian himbauan BMKG terhadap warga untuk antisipasi ancaman gempa ke depannya, baik itu gempa susulan akibat gempa Cianjur ini ataupun gempa-gempa lainnya begitu, Prof? Ya, yang pertama, bagi masyarakat yang berada di wilayah terdampak, terutama di epicenter dan sekitarnya, yang rumah-rumahnya sudah rusak, retak-retak, atau konstruksinya sudah terganggu, mohon tidak tinggal di dalam rumah tersebut. Atau jangan masuk kembali ke dalam rumah tersebut ya. Jadi hindari bangunan-bangunan yang sudah terganggu konstruksinya. Hindari juga lereng-lereng batuan, lereng tanah, lereng gunung ya, karena adanya gempa-gempa susulan masih terjadi. Dan yang kami khawatir terus terang, saat ini musim hujan, intensitas hujan semakin meningkat, apalagi di Jawa Barat itu curah hujan biasanya tertinggi, sehingga kami khawatir dengan dampak lanjutan. Jadi misalnya lereng-lereng batuan yang telah digoyang gempa dengan gempa-gempa susulannya beberapa kali, itu akan menjadi rapuh
tanah-tanahnya menjadi rapuh. Hmm. Apabila tersiram oleh hujan yang lebat, ya, apalagi dalam kondisi jenuh air, dikhawatirkan akan segera longsor atau bahkan apabila masuk ke dalam lembah aliran sungai itu menjadikan banjir bandang. Nah, kami ada kajian ya beberapa waktu lalu ada korelasi antara kejadian banjir bandang dengan gempa-gempa sebelumnya. Sehingga kami memohon agar masyarakat waspada bila ada hujan, bila terjadi goyangan gempa, mohon untuk menjauh dari lereng gunung atau lereng bukit, serta menjauh dari lembah sungai. Jadi jangan berada di dalam lembah sungai apabila terjadi gempa ataupun terjadi hujan. Apalagi dua-duanya terjadi bersamaan. Auzubillahi min dzalik, semoga tidak demikian. Dan terus memonitor info BMKG agar tidak mudah percaya pada hoax. Macam-macam hoaxnya. Tadi ada yang mengatakan Gunung Gede akan erupsi jam 5, dikatakan sebelumnya jam 5 akan terjadi gempa yang lebih besar. Itu biasa. Menakut-nakutkan seperti itu. Jadi mohon untuk terus monitor aplikasi mobile phone info BMKG ataupun sosial media Twitter, Instagram info BMKG ataupun Telegram dan laman BMKG. Demikian, Mbak. Baik, mencari informasi dari sumber yang resmi begitu ya, Prof ya. Semoga himbauan dari Prof Dwi Korita ini bisa diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat sehingga masyarakat bisa terhindar dari bencana. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati, terima kasih atas waktunya di Prime News. Selamat malam. Selamat malam.